Saat ini kita akan mencoba memaksimumkan nilai dari persoalan berikut. Diketahui nilai fungsi tujuannya adalah 50x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3 dengan fungsi kendala yaitu 2x1 ditambah 3x2 kecil sama dengan 1000. Kendala yang kedua 3x1 ditambah 2x2 kecil sama dengan 2100. Kendala yang ketiga x2 ditambah 5x3 kecil sama dengan 1500, di mana x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengubah ke dalam bentuk kanonik, yaitu dengan menambahkan ke setiap kendala select variable. Contohnya, kendala yang pertama 2x1 ditambah 3x2 ditambah select variabel yang pertama sama dengan 1000. Kendala yang kedua 3x1 tambah 2x2 ditambah select variabel yang kedua sama dengan 2100. Dan kendala yang ketiga x2 ditambah 5x3 ditambah select variabel yang ketiga sama dengan 1500. Dimana x1, x2, x3, s1, s2, s3 lebih besar sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai tujuannya menjadi 50x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3. Langkah selanjutnya adalah penyederhanaan tabel simplex. Yang perlu dilakukan yang pertama adalah mengubah nilai dari fungsi tujuan menjadi negatif atau memindah ruaskan menjadi min 50x1 kurang 20x2 dikurang 30x3 dikurang 0s1 kurang 0s2 kurang 0s3 sama dengan 0. Dengan fungsi kendalanya 2x1 tambah 3x2 tambah s1 sama dengan 1000. Kendala yang kedua 3x1 tambah 2x2 ditambah s2 sama dengan 2100. Dan kendala yang ketiga x2 ditambah 5x3 ditambah s3 sama dengan 1500. Dimana x1, x2, x3, s1, s2, s3 lebih besar sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal mengisi nilai variabel dari sini ke dalam tabel tersebut. Yang pertama, kita memperoleh nilai Z-nya menjadi min 50, min 20, min 30, di mana S1, S2, dan S3-nya sama dengan 0 seperti yang di bawah ini. Selanjutnya, untuk S yang pertama diperoleh X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 3, dan S3-nya sama dengan 0, dan S1-nya adalah 1. Dengan nilai RHS atau right hand side, nilai yang di sebelah kanannya adalah 1000. Selanjutnya untuk S yang kedua, untuk kendala yang kedua diperoleh nilai X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan 2, dan X3-nya sama dengan 0, serta S2-nya sama dengan 1. Di sini nilai S1 dan S3-nya sama dengan 0. Begitu juga dengan kendala yang ketiga, nilai X1-nya sama dengan 0, nilai X2-nya sama dengan 1, dan nilai X3-nya sama dengan 5. Di sini S3-nya bernilai 1, sementara S1 dan S2-nya bernilai 0. Dengan right hand side-nya adalah 1500. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari nilai dari kolom pivot. Kolom pivot diperoleh dari melihat nilai negatif terbesar di setiap kolom ini. Dan pada persoalan ini diperoleh kolom pivotnya berada pada X1 dengan nilai terbesar. Nilai negatif terbesarnya adalah min 50. Setelah mengetahui kolom pivot, selanjutnya kita akan mencari baris pivot. Baris pivot didapatkan setelah kita mengetahui rasio dari tiap-tiap baris tersebut. Cara mencari rasio tersebut adalah dengan membagi nilai dari RHS dengan kolom pivot yang telah diketahui. Kita mulai dari mencari rasio dari dari fungsi tujuan kita. RHS-nya di sini adalah 0. 0 dibagi min 50 adalah tak terdefinisi, sehingga rasionya adalah tak terdefinisi.
Untuk S1 diketahui RHS-nya sama dengan 1000. 1000 dibagi 2 sama dengan 500 sehingga diperoleh rasionya sama dengan 500. Untuk S yang kedua diperoleh RHS-nya sama dengan 2100. 2100 dibagi 3 sama dengan 700. Dan untuk S3 diperoleh RHS-nya sama dengan 1500 menjadi 1500 dibagi 0 adalah tak terdefinisi. Nah, setelah kita mengetahui rasio dari tiap-tiap nilai, maka kita dapat menentukan baris pivotnya. Baris pivot adalah nilai positif terkecil dari setiap baris, yaitu di sini kita memperoleh baris pivotnya adalah untuk S yang pertama dengan rasionya adalah 500. Nah, setelah kita mengetahui kolom pivotnya yang ini dan baris pivotnya yang ini, maka kita dapat memperoleh kesimpulan yaitu 2 menjadi angka pivot, yaitu nilai yang berada di antara kolom pivot dengan baris pivot sehingga diperoleh 2 menjadi angka pivot.